Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah berusaha keras namun rezeki masih terasa susah? Sudah menunaikan salat, sudah bekerja dengan tekun namun hati tetap gelisah. Bisa jadi kita melewatkan satu amalan dahsyat yang disembunyikan di waktu paling sunyi, yaitu amalan setelah salat tahajud. Ya, bukan hanya tahajudnya semata, tetapi apa yang kita lakukan setelah tahajud itulah yang menentukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan selawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dilunaskan hutangnya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bangun di saat Allah turun ke langit dunia? Sudahkah kita memanfaatkan waktu paling mustajab dalam hidup kita? Tahajud adalah salatnya para kekasih Allah. Tetapi tahukah Anda, bukan hanya tahajud yang penting, melainkan amalan setelahnya. Itulah rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang. Ada yang rezekinya berubah drastis, ada yang hidupnya tenang walaupun diterpa ujian, ada yang doanya terkabul tanpa harus menunggu lama. Semua karena amalan ringan setelah tahajud. Lalu apakah sajakah amalan itu? Dalam kajian kali ini, kita akan membongkar 3 amalan utama setelah tahajud yang dapat membuka pintu rezeki, penghapus dosa, dan membawa ketenangan hati. Simaklah video ini hingga akhir, karena bisa jadi inilah jawaban atas doa-doa yang selama ini belum dijawab. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Silakan saudaraku tuliskan hajat, cita-cita, dan doa di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena dapat kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi para saudaraku yang baru bergabung, silakan klik tombol like, tombol jempolnya. Kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, saudaraku semua langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspiratif, namanya Pak Rauf. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, pekerjaannya hanya menjual gorengan keliling di kampung kecil dari pagi sampai sore. Tetapi ada satu hal yang istimewa dari beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Bahkan ketika tubuhnya letih seharian, malam harinya beliau tetap bangun mengambil air wudu dengan tangan gemetar, lalu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya tahajud, beliau juga memiliki kebiasaan beristighfar sambil menangis setelah tahajud, lalu berdoa panjang-panjang. Ya Allah, hamba tidak punya apa-apa, hamba hanya mohon Engkau berkahi sisa umur hamba dan cukupkan rezeki anak-anak hamba. Sampai suatu malam beliau berdoa lebih lama dari biasanya, anaknya yang paling kecil sedang sakit parah, uang tidak punya, pengobatan pun tidak sanggup.
Tetapi beliau tidak meminta kepada manusia, beliau hanya meminta kepada Allah. Subhanallah, keesokan harinya saat beliau berjualan, ada seorang pembeli asing yang membeli dagangannya semuanya. Lalu pembeli itu berkata, "Bapak, baik sekali, ini sedikit bantuan, tolong jangan ditolak." Beliau diberi amplop. Saat dibuka di rumahnya, isinya cukup untuk membawa anaknya berobat, bahkan lebih. Bukan hanya sembuh, anaknya kemudian mendapat beasiswa sekolah dari yayasan tempat orang itu bekerja. Dan saat ditanya rahasianya oleh tetangga, Pak Rauf hanya menjawab dengan air mata, "Saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya punya tahajud." Hikmah dari kisah ini bahwa bukan seberapa besar usaha dunia kita, melainkan seberapa tulus kita menghadap Allah di waktu sunyi. Istighfar dan doa setelah tahajud bukan sekadar ritual, melainkan sinyal cinta dari hamba kepada Rabb-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang memohon, aku beri. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saat dunia terlelap, saat sunyi menyelimuti bumi, Allah sendiri memanggil, "Siapa yang mau aku tolong malam ini?" Lalu kita tahajud, tetapi setelah itu jangan terburu-buru tidur. Karena ada 3 amalan emas yang dapat mengubah nasib Anda. Bukan hanya salat tahajudnya, melainkan amalan setelah tahajud tersebut. Disitulah kunci rezeki dapat terbuka, dosa dapat luruh, dan hati dapat kembali damai. Malam ini mari kita membongkar 3 amalan yang ringan tetapi luar biasa dahsyat. Insya Allah hidup kita akan berubah bukan besok, melainkan dimulai malam ini. Inilah amalan yang dimaksud. Pertama, perbanyak istighfar. Setelah salam dari tahajud dan witir, maka kita dianjurkan untuk tidak langsung tidur terlebih dahulu, melainkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar bukan sekadar mengucapkan astaghfirullah di lisan saja, tetapi harus diiringi dengan kesadaran penuh atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta niat kuat untuk memperbaiki diri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji dalam Al-Quran dan hadits Qudsi, bahwa orang yang beristighfar di waktu sahur akan langsung mendapatkan ampunannya. Keutamaan istighfar ini juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ampunannya selalu terbuka bagi hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Kemudian Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18 juga menjelaskan bahwa di akhir malam mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi saat selesai tahajud dan witir, jangan langsung tidur. Ucapkanlah dengan penuh kesadaran, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Ingat sekali lagi, bukan hanya sekadar lisan, melainkan rasakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bayangkan Allah melihat kita dan kita berkata, "Ya Allah, ampuni hamba." Maka langit pun terbuka untuk menurunkan ampunan dan rezeki melimpah serta berkah. Kedua, berdoalah. Ini waktu mustajab yang langka. Waktu setelah salat tahajud adalah salah satu waktu terbaik untuk berdoa, karena doa yang dipanjatkan saat itu sangatlah mustajab. Jadi setelah istighfar yang kita lakukan tadi, maka kita disarankan untuk berdoa yang insya Allah doa Anda menjadi lebih kuat. Mengapa demikian? Karena hati sudah bersih, dosa sudah diangkat. Sekarang tinggal angkat tangan Anda, minta apa saja yang Anda butuhkan dengan bahasa apa saja. Mau meminta rezeki yang banyak, berkah melimpah, hutang lunas, dijauhkan dari segala bala musibah, ingin keturunan yang syaleh dan syalehah, keluarga bahagia, dan yang lainnya sesuai dengan keinginan Anda,
maka mintalah di sini salat tahajud ini. Karena sesuai dalam hadits qudsi bahwa siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para nabi dan orang-orang yang syaleh senantiasa menjadikan tahajud sebagai waktu utama untuk berdoa kepada Allah. Karena saat itulah Allah turun ke langit dunia dan siap mengabulkan setiap permohonan hambanya. Ketiga, rehat sejenak, ikuti sunnah. Setelah istighfar dan doa, Anda boleh rehat sejenak, sandarkan tubuh Anda, tenangkan pikiran Anda. Bukan tidur asal-asalan, melainkan istirahat sambil menunggu subuh. Dalam sunnah Nabi SAW ini disebutkan sebelum subuh jika dilakukan dalam konteks ibadah malam. Dan tahukah Anda, tidur karena niat ibadah pun dapat berpahala. Ini adalah strategi, apabila batal maka berwudu lagi. Ini adalah bagian strategi untuk menjaga energi agar dapat menjalankan aktivitas di siang hari dengan penuh keberkahan. Namun yang lebih utamanya adalah tetap menjaga kekhusyukan dan kesadaran dalam mengingat Allah agar jiwa tetap tenang dan hati semakin dekat kepada Allah. Rehat ini bukan tanda malas, melainkan persiapan agar saat azan subuh berkumandang, kita segar dan siap menyambut fajar dengan jiwa yang bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari 3 amalan utama ini kita dapat melihat betapa pentingnya salat tahajud bukan hanya dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga dalam membentuk karakter pribadi yang lebih baik dan mendapatkan perlindungan dari segala kesulitan. Orang-orang syaleh terdahulu seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadikan tahajud sebagai kebiasaan mereka sepanjang hidupnya, dan hasilnya mereka diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan mereka. Bahkan banyak ulama dan tokoh Islam yang menyatakan bahwa salah satu rahasia kesuksesan mereka di dunia dan di akhirat adalah karena mereka tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya salat, ia adalah panggilan cinta di waktu sunyi. Dan 3 amalan setelahnya adalah istighfar, kemudian berdoa dan rehat sejenak. Bukan sekadar rutinitas, melainkan kunci langit yang membuka rahmat, rezeki, dan keberkahan dalam hidup kita. Malam adalah waktu di mana Allah paling dekat, dan siapa yang mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang bersih, Allah akan mendekat lebih cepat dari yang kita sangka. Jazakumullah khairan atas perhatian dan kehadirannya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah berusaha keras namun rezeki masih terasa susah? Sudah menunaikan salat, sudah bekerja dengan tekun, namun hati tetap gelisah. Bisa jadi kita melewatkan satu amalan dahsyat yang disembunyikan di waktu paling sunyi, yaitu amalan setelah salat tahajud. Ya, bukan hanya tahajudnya semata, tetapi apa yang kita lakukan setelah tahajud itulah yang menentukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Semoga dengan ucapan atau tulisan selawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dilunaskan hutangnya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bangun di saat Allah turun ke langit dunia? Sudahkah kita memanfaatkan waktu paling mustajab dalam hidup kita? Tahajud adalah salatnya para kekasih Allah. Tetapi tahukah Anda, bukan hanya tahajud yang penting, melainkan amalan setelahnya. Itulah rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang. Ada yang rezekinya berubah drastis, ada yang hidupnya tenang walaupun diterpa ujian, ada yang doanya terkabul tanpa harus menunggu lama. Semua karena amalan ringan setelah tahajud. Lalu apakah sajakah amalan itu? Dalam kajian kali ini, kita akan membongkar 3 amalan utama setelah tahajud yang dapat membuka pintu rezeki, penghapus dosa, dan membawa ketenangan hati. Simaklah video ini hingga akhir, karena bisa jadi inilah jawaban atas doa-doa yang selama ini belum dijawab. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Silakan saudaraku tuliskan hajat, cita-cita, dan doa di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena dapat kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi para saudaraku yang baru bergabung, silakan klik tombol like, tombol jempolnya. Kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, saudaraku semua langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspiratif, namanya Pak Rauf. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, pekerjaannya hanya menjual gorengan keliling di kampung kecil dari pagi sampai sore. Tetapi ada satu hal yang istimewa dari beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Bahkan ketika tubuhnya letih seharian, malam harinya beliau tetap bangun mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya tahajud, beliau juga memiliki kebiasaan beristighfar sambil menangis setelah tahajud, lalu berdoa panjang-panjang. Ya Allah, hamba tidak punya apa-apa, hamba hanya mohon Engkau berkahi sisa umur hamba dan cukupkan rezeki anak-anak hamba. Sampai suatu malam beliau berdoa lebih lama dari biasanya, anaknya yang paling kecil sedang sakit parah, uang tidak punya, pengobatan pun tidak sanggup. Tetapi beliau tidak meminta kepada manusia, beliau hanya meminta kepada Allah. Subhanallah, keesokan harinya saat beliau berjualan, ada seorang pembeli asing yang membeli dagangannya semuanya. Lalu pembeli itu berkata, "Bapak, baik sekali, ini sedikit bantuan, tolong jangan ditolak." Beliau diberi amplop. Saat dibuka di rumahnya, isinya cukup untuk membawa anaknya berobat, bahkan lebih. Bukan hanya sembuh, anaknya kemudian mendapat beasiswa sekolah dari yayasan tempat orang itu bekerja. Dan saat ditanya rahasianya oleh tetangga, Pak Rauf hanya menjawab dengan air mata, "Saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya punya tahajud." Hikmah dari kisah ini bahwa bukan seberapa besar usaha dunia kita, melainkan seberapa tulus kita menghadap Allah di waktu sunyi. Istighfar dan doa setelah tahajud bukan sekadar ritual, melainkan sinyal cinta dari hamba kepada Rabb-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan."
Siapa yang memohon, aku beri. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saat dunia terlelap, saat sunyi menyelimuti bumi, Allah sendiri memanggil, siapa yang mau aku tolong malam ini? Lalu kita tahajud, tetapi setelah itu jangan terburu-buru tidur, karena ada 3 amalan emas yang dapat mengubah nasib Anda. Bukan hanya salat tahajudnya, melainkan amalan setelah tahajud tersebut. Disitulah kunci rezeki dapat terbuka, dosa dapat luruh, dan hati dapat kembali damai. Malam ini mari kita membongkar 3 amalan yang ringan tetapi luar biasa dahsyat. Insya Allah hidup kita akan berubah bukan besok melainkan dimulai malam ini. Inilah amalan yang dimaksud. Pertama, perbanyak istighfar. Setelah salam dari tahajud dan witir, maka kita dianjurkan untuk tidak langsung tidur terlebih dahulu, melainkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar bukan sekadar mengucapkan astaghfirullah di lisan saja, tetapi harus diiringi dengan kesadaran penuh atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta niat kuat untuk memperbaiki diri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji dalam Al-Quran dan hadits Qudsi bahwa orang yang beristighfar di waktu sahur akan langsung mendapatkan ampunannya. Keutamaan istighfar ini juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ampunannya selalu terbuka bagi hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Kemudian Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18 juga menjelaskan bahwa di akhir malam mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi saat selesai tahajud dan witir, jangan langsung tidur. Ucapkanlah dengan penuh kesadaran, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ingat sekali lagi, bukan hanya sekadar lisan, melainkan rasakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bayangkan Allah melihat kita dan kita berkata, Ya Allah, ampuni hamba. Maka langit pun terbuka untuk menurunkan ampunan dan rezeki melimpah serta berkah. Kedua, berdoalah. Ini waktu mustajab yang langka. Waktu setelah salat tahajud adalah salah satu waktu terbaik untuk berdoa, karena doa yang dipanjatkan saat itu sangatlah mustajab. Jadi setelah istighfar yang kita lakukan tadi, maka kita disarankan untuk berdoa yang insya Allah doa Anda menjadi lebih kuat. Mengapa demikian? Karena hati sudah bersih, dosa sudah diangkat. Sekarang tinggal angkat tangan Anda, minta apa saja yang Anda butuhkan dengan bahasa apa saja. Mau meminta rezeki yang banyak, berkah melimpah, hutang lunas, dijauhkan dari segala bala musibah, ingin keturunan yang syaleh dan syalehah, keluarga bahagia, dan yang lainnya sesuai dengan keinginan Anda, maka mintalah di sini salat tahajud ini. Karena sesuai dalam hadits Qudsi bahwa siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para nabi dan orang-orang yang syaleh senantiasa menjadikan tahajud sebagai waktu utama untuk berdoa kepada Allah. Karena saat itulah Allah turun ke langit dunia dan siap mengabulkan setiap permohonan hambanya. Ketiga, rehat sejenak, ikuti sunnah. Setelah istighfar dan doa, Anda boleh rehat sejenak, sandarkan tubuh Anda, tenangkan pikiran Anda. Bukan tidur asal-asalan, melainkan istirahat sambil menunggu subuh. Dalam sunnah Nabi SAW ini disebutkan sebelum subuh jika dilakukan dalam konteks ibadah malam. Dan tahukah Anda, tidur karena niat ibadah pun dapat berpahala. Ini adalah strategi, apabila batal maka berwudu lagi. Ini adalah bagian strategi untuk menjaga energi agar dapat menjalankan aktivitas di siang hari dengan penuh keberkahan. Namun yang lebih utamanya adalah
tetap menjaga kekhusyukan dan kesadaran dalam mengingat Allah agar jiwa tetap tenang dan hati semakin dekat kepada Allah. Rehat ini bukan tanda malas, melainkan persiapan agar saat azan subuh berkumandang, kita segar dan siap menyambut fajar dengan jiwa yang bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari 3 amalan utama ini kita dapat melihat betapa pentingnya salat tahajud bukan hanya dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga dalam membentuk karakter pribadi yang lebih baik dan mendapatkan perlindungan dari segala kesulitan. Orang-orang syaleh terdahulu seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadikan tahajud sebagai kebiasaan mereka sepanjang hidupnya, dan hasilnya mereka diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan mereka. Bahkan banyak ulama dan tokoh Islam yang menyatakan bahwa salah satu rahasia kesuksesan mereka di dunia dan di akhirat adalah karena mereka tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya salat, ia adalah panggilan cinta di waktu sunyi. Dan 3 amalan setelahnya adalah istighfar, kemudian berdoa dan rehat sejenak. Bukan sekadar rutinitas, melainkan kunci langit yang membuka rahmat, rezeki, dan keberkahan dalam hidup kita. Malam adalah waktu di mana Allah paling dekat, dan siapa yang mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang bersih, Allah akan mendekat lebih cepat dari yang kita sangka. Jazakumullah khairan atas perhatian dan kehadirannya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah berusaha keras, namun rezeki masih terasa susah? Sudah menunaikan salat, sudah bekerja dengan tekun, namun hati tetap gelisah. Bisa jadi kita melewatkan satu amalan dahsyat yang disembunyikan di waktu paling sunyi, yaitu amalan setelah salat tahajud. Ya, bukan hanya tahajudnya semata, tetapi apa yang kita lakukan setelah tahajud itulah yang menentukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan selawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dilunaskan hutangnya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bangun di saat Allah turun ke langit dunia? Sudahkah kita memanfaatkan waktu paling mustajab dalam hidup kita? Tahajud adalah salatnya para kekasih Allah. Tetapi tahukah Anda, bukan hanya tahajud yang penting, melainkan amalan setelahnya. Itulah rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang. Ada yang rezekinya berubah drastis, ada yang hidupnya tenang walaupun diterpa ujian, ada yang doanya terkabul tanpa harus menunggu lama. Semua karena amalan ringan setelah tahajud. Lalu apakah sajakah amalan itu? Dalam kajian kali ini, kita akan membongkar 3 amalan utama setelah tahajud yang dapat membuka pintu rezeki, penghapus dosa, dan membawa ketenangan hati. Simaklah video ini hingga akhir,
karena bisa jadi inilah jawaban atas doa-doa yang selama ini belum dijawab. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Silakan saudaraku tuliskan hajat, cita-cita, dan doa di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena dapat kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi para saudaraku yang baru bergabung, silakan klik tombol like, tombol jempolnya. Kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, saudaraku semua langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspiratif, namanya Pak Rauf. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, pekerjaannya hanya menjual gorengan keliling di kampung kecil dari pagi sampai sore. Tetapi ada satu hal yang istimewa dari beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Bahkan ketika tubuhnya letih seharian, malam harinya beliau tetap bangun mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya tahajud, beliau juga memiliki kebiasaan beristighfar sambil menangis setelah tahajud, lalu berdoa panjang-panjang. Ya Allah, hamba tidak punya apa-apa, hamba hanya mohon Engkau berkahi sisa umur hamba dan cukupkan rezeki anak-anak hamba. Sampai suatu malam beliau berdoa lebih lama dari biasanya, anaknya yang paling kecil sedang sakit parah, uang tidak punya, pengobatan pun tidak sanggup. Tetapi beliau tidak meminta kepada manusia, beliau hanya meminta kepada Allah. Subhanallah, keesokan harinya saat beliau berjualan, ada seorang pembeli asing yang membeli dagangannya semuanya. Lalu pembeli itu berkata, "Bapak, baik sekali, ini sedikit bantuan, tolong jangan ditolak." Beliau diberi amplop. Saat dibuka di rumahnya, isinya cukup untuk membawa anaknya berobat, bahkan lebih. Bukan hanya sembuh, anaknya kemudian mendapat beasiswa sekolah dari yayasan tempat orang itu bekerja. Dan saat ditanya rahasianya oleh tetangga, Pak Rauf hanya menjawab dengan air mata, "Saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya punya tahajud." Hikmah dari kisah ini bahwa bukan seberapa besar usaha dunia kita, melainkan seberapa tulus kita menghadap Allah di waktu sunyi. Istighfar dan doa setelah tahajud bukan sekadar ritual, melainkan sinyal cinta dari hamba kepada Rabb-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang memohon, aku beri. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saat dunia terlelap, saat sunyi menyelimuti bumi, Allah sendiri memanggil, "Siapa yang mau aku tolong malam ini?" Lalu kita tahajud, tetapi setelah itu jangan terburu-buru tidur. Karena ada 3 amalan emas yang dapat mengubah nasib Anda. Bukan hanya salat tahajudnya, melainkan amalan setelah tahajud tersebut. Disitulah kunci rezeki dapat terbuka, dosa dapat luruh, dan hati dapat kembali damai. Malam ini mari kita membongkar 3 amalan yang ringan, tetapi luar biasa dahsyat. Insya Allah hidup kita akan berubah bukan besok, melainkan dimulai malam ini. Inilah amalan yang dimaksud. Pertama, perbanyak istighfar. Setelah salam dari tahajud dan witir, maka kita dianjurkan untuk tidak langsung tidur terlebih dahulu, melainkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar bukan sekadar mengucapkan astaghfirullah di lisan saja, tetapi harus diiringi dengan kesadaran penuh atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta niat kuat untuk memperbaiki diri.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjanji dalam Al-Quran dan hadits qudsi bahwa orang yang beristighfar di waktu sahur akan langsung mendapatkan ampunannya. Keutamaan istighfar ini juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ampunannya selalu terbuka bagi hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Kemudian Al-Quran surah